Shalom Bapak Ibu, selamat pagi baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali pada pagi hari ini di dalam ibadah raya kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita bersatu teduh sejenak. Haleluya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, atas kasih dan lawatan-Mu dalam hidup kami. Di sepanjang minggu, bahkan di sepanjang pagi hari ini. Kami boleh ada bukan karena kekuatan kami, bukan karena usaha dan kemampuan kami, tetapi semuanya itu karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Dan jikalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, kami hendak memuji-muji Engkau ya Allah, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarlah setiap pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Allah kita yang kudus. Kita masuk di dalam ruang maha kudusnya dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh dengan kekudusan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, ku masuk. Masuk ke ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan, sebab nama-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan pada itu bangkit berdiri. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu,
Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa saudara, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari kitab Mika pasal 6 ayat 1 sampai 8. Pengaduan, tuntutan dan hukuman Tuhan terhadap umat-Nya. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah, ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandungku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai, kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu hal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun.
Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah katanya, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik bagi kita. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan baik, bahkan dalam keadaan tidak baik pun, haruslah kita tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita dengan sungguh-sungguh sekali lagi kita angkat pujian ini. Jemaat Tuhan, saya untuk bangkit berdiri. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal
baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Baik, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu, memuji Tuhan, menyatakan syukur kami kepada Engkau ya Allah, karena kasih setia Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya saat ini Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami yang hadir di tempat ini maupun yang saat ini berada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Mika dan kemudian juga dari Korintus ya, 1 Korintus 6 kita bersama-sama akan merenungkan. Namun sebelum itu saya ingin berbagi ya sedikit ketika saya merenungkan bagian daripada firman ini, terpikirkan oleh saya ketika saya membaca ayat-ayat ini, saya berpikir begini, seandainya saya mempunyai anak yang sangat saya sayang, yang sangat saya kasihi, lalu kemudian anak saya ini enggak mempedulikan lagi saya, lalu kemudian seolah-olah ya udah sabodo begitu kan ya, paling hanya mungkin mami perlu apa, kirim duit misalnya gitu kan ya. Tapi dia nggak pernah datang, dia pergi nggak tahu kemana jauh. Tapi kalau misalnya ini ya udah, so kalau mami perlu kirim. Nah tapi biasanya hati orang tua itu kan kepengen ya, rindu ya untuk boleh bertemu dengan anaknya itu. Seperti Ibu Natalina anaknya jauh, ya kirim uang senang, tetapi kan pengen jumpa dengan anaknya, pengen bertemu begitu. Tapi kalau seandainya anak itu tidak mau bertemu dengan kita, tidak mau jumpa, tidak mau datang, hanya sekedar mungkin ada kirim uangnya begitu, hati kita gimana? Rasanya hati kita tuh sedih gitu kan? Sedih, aduh ini anak saya teh kenapa? Seolah-olah mami mah nggak butuh uang, ya.
uang mami, papi masih bisa cari. Tapi kami butuh, kamu itu dekat dengan kami, bersama-sama dengan kami, gitu kan ya. Nah, tapi seolah-olah anak itu tak mau, nggak mau datang begitu. Tentunya kita tuh akan sedih, lalu kita mikir, apa sih yang kurang dari kami sebagai orang tua gitu ya. Kok dia nggak mau datang gitu ya, jauh pada kami rindu. Nah, itu. Nah, saya waktu membaca ayat-ayat ini, saya tuh ingat seperti itu. Aduh, kalau misalnya saya punya anak model begitu, rasanya hati saya sangat sedih sekali. Ya. Nah, saya hanya ingin coba menggambarkan bagaimana sedih dan kecewanya hati Tuhan ketika menghadapi bangsa Israel ini. Ya. Nah, kalau kita lihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi ya, dalam Mika. Kalau kita lihat Mika itu diceritakan di awal, di pasal yang pertama, dia itu adalah seorang nabi dari Moreshet, ya, dan hidup pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia menjadi raja-raja Yehuda pada waktu itu, ya. Nah, di sini melalui Nabi Mika, Tuhan mempertanyakan perbuatan umatnya yang hidup dalam kejahatan, berpaling dari Tuhan dengan menyembah patung-patung, ya. Kemudian di satu sisi mereka mencoba melakukan pendekatan kepada Allah seperti yang dilakukan oleh bangsa lain kepada dewa-dewanya. Dengan apa? Dengan mempersembahkan korban, ya. Tuhan tidak menginginkan kesetiaan umatnya itu dengan mempersembahkan korban. Karena apa? Sebanyak apapun persembahan korban itu tidak akan berarti bagi Tuhan. Sebab apa? Perbuatan mereka itu tidak sejalan dengan kasih setia Tuhan kepada umatnya ini. Ya, jadi anak kita pun kalau misalnya hanya sekedar memberi uang kepada kita, tapi dia tidak pernah mau datang, tidak mau dekat dengan kita, kita akan sedih gitu ya. Uang itu gak cukup, tapi aku kepengen kehadiranmu bersama dengan aku kan, gitu. Nah itu, nah jadi saya coba membayangkan perasaan Tuhan pada waktu itu, ya. Nah, dari pembacaan Mika ini, kita lihat bahwa Nabi Mika memperlihatkan kepada kita bagaimana kesetiaan Tuhan dan juga ketidaksetiaan umatnya. Ya. Jadi di sini Tuhan bertanya, adakah hal yang telah diperbuat Tuhan sehingga umatnya harus melakukan kejahatan dan berpaling dari Dia? Ya. Jadi nubuat Mika seolah-olah memperlihatkan ketidakmengertian Allah terhadap perilaku umatnya, yaitu Israel. Ya. Di situ kita lihat di dalam Mika 6 ayat 1 dan 4 kita lihat Tuhan mempertanyakan itu. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Di sini kita lihat bahwa seolah-olah ada pengaduan Allah akan semua perbuatan Israel itu menunjukkan kekecewaannya, ya. Di sini kita terlihat seolah-olah kayak heran gitu kan ya. Karena Israel itu telah lupa akan sejarah bangsanya sendiri. Ya, kita lihat. Kan kamu tahu bagaimana aku sayang sama kamu. Bagaimana aku menuntun kamu. Bagaimana aku membebaskan kamu keluar dari tanah Mesir. Dan kamu telah melihat perbuatan-perbuatanku yang ajaib, yang menolong kamu. Tapi kenapa kok kamu tuh begini gitu ya? Kenapa? Ya. Apa sih yang sudah aku lakukan kepadamu? Sampai kamu berbuat tega-teganya seperti itu terhadap aku. Padahal aku tuh sangat sayang sama kamu. Nah itu. Jadi kita lihat di sini, waduh, hati kecewanya Tuhan. Seolah-olah aduh getir banget gitu ya. Sedih gitu ngelihat umatnya yang seperti itu. Israel itu lupa dengan kuasa Tuhan. Bagaimana Bileam
yang awalnya berencana memberikan kutukan, ternyata malah memberkati, ya. Itu kan apa? Karena pertolongan Tuhan. Di ayat 5, umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab. Dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor. Dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal. Supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Nah itu. Sampai Tuhan harus mengingatkan bagaimana Tuhan itu sudah begitu sayang, peduli dengan mereka. Tapi kenapa engkau seperti itu? Ya. Jadi kita lihat perbuatan umatnya itu sangat mengecewakan Tuhan. Sangat menjadikan Tuhan. Karena sudah berulang kali Tuhan menolong mereka di dalam kesulitan mereka, di dalam pergumulan mereka, di dalam keterjepitan mereka, dalam ketersesakan mereka. Tuhan tuh sudah menyatakan pertolongannya kepada umatnya ini. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyelamatkan dan membebaskan umatnya ini. Tapi pada kenyataannya umatnya berbalik dari Tuhan. Betapa sedihnya, ya. Jadi Mika melihat di sini juga umat Tuhan ini berusaha untuk membujuk Allah, dalam arti dia mempersembahkan korban bakaran, ya. Untuk apa istilahnya? Mungkin pengen melunakkan hati Tuhan atau dengan caranya dia. Jadi umatnya ini mencoba menyenangkan hati Tuhan dengan caranya sendiri. Memberikan korban bakaran. Tuhan bilang aku gak butuh itu. Gitulah, ya. Jadi Mika di dalam nubuatnya ini menyatakan bahwa Allah itu tidak pernah menuntut korban bakaran dari umatnya. Melainkan apa yang diinginkan oleh Allah. Dikatakan di situ supaya umatnya berlaku adil, ya kan? Adil, mencintai kesetiaan, ya. Hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Itu yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, di sini berlaku adil berarti umat Israel harus tegas menyatakan yang benar sebagai yang benar dan yang salah sebagai yang salah. Jadi berlaku sesuai dengan aturan perintah Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bukan korban bakaran. Kasih korban bakaran banyak-banyak. Tapi hatinya itu menyimpang dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Tuhan bilang aku tidak mau itu. Aku tidak mau korban bakaranmu. Aku mau kamu belajar hidup adil, rendah hati, ya, setia, ya. Jadi berlaku adil. Umat Israel harus tegas mengatakan sebagai yang benar sebagai yang benar. Dan yang salah sebagai salah. Jangan dia ikut-ikutan melenceng mengikuti perbuatan-perbuatan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya yang tidak takut akan Tuhan, ya. Nah itu. Kemudian ya ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang Tuhan mau. Kemudian mencintai kesetiaan, setia, ya. Umat Israel harus setia dengan komitmen yang telah diambilnya, apapun kondisinya. Belajar setia untuk tetap berpaling kepada Allahnya. Nah itu, berpaling kepada Allahnya, ya. Mencintai kesetiaan pada aturan dan perintah Allah, gitu ya. Nah, kemudian rendah hati, ya. Umat Israel senantiasa ingat bahwa hidup yang dijalaninya merupakan anugerah Allah semata-mata, bukan karena jerih lelah mereka, bukan karena kuat kuasa mereka sendiri, sehingga mereka tidak perlu menyombongkan diri. Wah, aku ini bisa mengalahkan musuh-musuh semuanya, gitu. Tapi Tuhan katakan belajar untuk menjadi rendah hati. Nah,
Ketika saya melihat gambaran ini, saya berpikir ini juga sangat mirip dengan kehidupan kita manusia atau sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali pikiran kita itu tidak sama dengan pikiran Allah, ya. Kita berpikir bahwa dengan harta kekayaan yang kita miliki, kita bisa persembahkan kepada Tuhan, cukuplah itu. Dengan kita rajin ke gereja, kita berpikir cukuplah itu, ya. Atau dengan melakukan pelayanan, ya, pelayanan sebagai apa saja, ya, mungkin sebagai pemain musik, sebagai WL, ya, singer, atau sebagai pembawa firman Tuhan juga, atau sebagai hal yang lain. Mereka berpikir cukup, saya sudah memberikannya semuanya untuk Tuhan. Tapi Tuhan katakan, ya, harta dan kekayaan yang kita miliki, semua apa yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan bilang, aku tidak perlu itu, ya. Tapi Tuhan ingin kita hidup di dalam kesetiaan kepada Dia. Dengan apa? Itu hidup dalam keadilan, kesetiaan dan rendah hati, ya. Jadi kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita saat ini, berlaku adil itu kan berarti kita harus tegas mengatakan yang benar sebagai yang benar dan yang salah sebagai yang salah. Dalam kehidupan kita atau kita lihat manusia sekarang ini, kadang-kadang kita ikut-ikutan. Udah tahu kita lihat itu tuh tidak benar. Tapi kadang-kadang karena kebanyakan orang melakukan hal yang seperti itu, kita ikuti itu. Jadi ngikut yang salah. Ya, ikut yang salah. Seperti bangsa Israel. Mereka melihat, mereka itu menyembah dewa-dewanya dengan mempersembahkan ini dan itu. Mereka pikir cukup sama seperti itu. Tuhan bilang enggak. Ya. Kalau hati kamu tidak terpaut dengan aku, untuk apa semua itu kamu berikan? Enggak ada gunanya. Ya, Tuhan ingin apa? Pertobatan dari kita. Ya. Di sini kita lihat, berarti kita kalau misalnya dalam kehidupan kita banyak godaan, ya, banyak tantangan dalam hidup kita ini yang membuat kita menjadi tergiur untuk ikut melakukan yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Karena kita berpikir itu bisa menguntungkan kita. Tapi Tuhan katakan enggak bisa itu seperti itu. Kamu harus bisa tegas mengatakan kalau itu enggak salah ya jangan diikutin. Kalau memang itu salah, ya. Jangan ikut-ikutan. Apalagi anak-anak muda, udah tahu itu salah, tapi diikutin juga, begitu ya. Nah itu jangan. Nah Tuhan tidak mau. Berlaku adil adalah berlaku sesuai dengan aturan dan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, itu yang kita lakukan. Itu yang kita ikuti. Nah itu. Jadi jangan salah. Nah kemudian kalau dalam kehidupan kita seringkali kita juga apa? Tuhan inginkan kita belajar untuk mencintai kesetiaan. Ya. Mencintai kesetiaan. Berarti kita juga belajar komitmen dengan apa? Yang telah diambil apapun kondisinya. Ya. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk mencintai kesetiaan pada aturan dan perintah Allah. Ya. Setia mengikuti perintah Allah, punya komitmen walaupun godaan-godaan ada. Nah, kita bisa melihat juga di dalam Korintus tadi bagaimana Tuhan memberikan contoh di dalam perjanjian baru itu adalah mengenai jemaat yang ada di Korintus itu. Di sini memang nasihat terhadap percabulan. Kalau kita punya komitmen terhadap Tuhan, berarti kita harus taat kepada aturan Tuhan. Kalau itu memang tidak boleh, ya jangan begitu. Tidak boleh. Nah di sini contohnya itu adalah mengenai percabulan. Ya, di sini dikatakan ini sangat baik sekali. Ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya itu berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang bertanya, ini boleh enggak, itu boleh enggak. Ya, ini jawabannya ada di sini nih. Kalau kita punya komitmen kepada Tuhan, kita harus memutuskan
yang terbaik. Ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Jadi memang dalam firman seperti gini, karena anak-anak muda yang bertanya tentang masalah merokok ya. Saya bukan melarang merokok, enggak. Tetapi kadang-kadang kita perlu berpikir, itu memang bisa saja halal, tapi apakah itu berguna untuk kita? Kalau itu akan merusak tubuh kita, untuk apa kita masukkan di dalam tubuh kita? Ya kan? Terus misalnya orang yang senang minum, kalau minum sedikit mungkin untuk menghangatkan tubuh gak masalah. Tetapi kalau misalnya minum yang banyak sehingga membuat kita itu jadi mabuk dan setiap kali jadi mabuk, nah dan akhirnya dia kesadaran berkurang, bisa orang yang di rumah itu mungkin jadi bulan-bulanan, ya jadi masalah begitu kan ya. Nah itu memang minum itu enak, tapi kalau sampai mabuk itu membuat jadi orang kita jadi seperti lupa diri. Nah itu ya, dan akhirnya bisa mengganggu orang lain, bisa melukai orang lain. Jadi bukan dilarang, enggak ada yang dilarang. Tapi apakah itu berguna? Tidak. Ya, kalau tidak berguna ya enggak usah gitu. Kita punya komitmen untuk ikut aturan Tuhan. Ya ikutilah perintah Tuhan. Semua yang baik itu yang harus kita buat dan lakukan. Ya, masalah makan juga ya. Kalau kita tahu bahwa makanan itu memang enak sih di lidah, tapi kalau misalnya kita lupa diri, jadi makannya berlebihan banyak, itu juga mencelakakan kita. Jadi ya kita ambil keputusan untuk mengukurnya. Tidak semua dimasukkan ke dalam mulut kita, begitu kan ya. Dan kemudian masalah ini, di sini memang contohnya mengenai percabulan, begitu kan ya. Nah itu juga Tuhan katakan itu tidak baik. Masalah percabulan ini merusak semuanya, begitu ya. Percabulan memang artinya bisa bersifat secara harfiah adalah orang yang melakukan penyimpangan seks karena di luar hukum yang Tuhan tetapkan. Dan secara rohani berarti juga adalah dia itu orang yang menyatakan diri sudah percaya Tuhan, tetapi kemudian dia berpaling untuk mempercayakan dirinya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada yang lain. Ya, nah itu juga dikatakan tidak, ya kan itu adalah dosa katanya ya. Nah, karena apa? Kita harus berpikir seperti itu, karena kita ini adalah tubuh bait Roh Kudus dikatakan di situ kan? Ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah ini, jadi orang yang mencintai kesetiaan, dia tetap pada komitmennya untuk berpaling kepada Allah, dan hal-hal yang tidak berguna yang akan merugikan dirinya itu Tuhan katakan jangan. Ya, jangan. Tidak ada larangan memang, tetapi kalau itu tidak berguna dan merusak diri kita, untuk apa? Ya. Nah itu, jadi mencintai kesetiaan berarti kita setia dengan komitmen yang telah diambil, apapun kondisi kita, nggak ada alasan apapun, tapi kita mengatakan Tuhan, aku mau tetap percaya kepada Engkau Tuhan, dalam kondisi apapun dalam kehidupanku, aku tetap mau belajar setia ya kepada apa yang Tuhan mau di dalam hidupku. Kemudian rendah hati, kita juga belajar rendah hati. Nah itu, kita ingat bahwa hidup yang kita miliki adalah merupakan anugerah Tuhan semata-mata. Kita hidup bukan karena kemampuan saya loh, karena 1 detik Tuhan katakan, kamu pulang. Siapa yang bisa melarang itu? Tidak ada yang bisa melarang. Tuhan nanti dulu, saya belum beres ini, saya belum beres itu. Tuhan katakan tidak, udah balik gitu. Tek aja. Tuhan gak peduli itu ya.
Jadi kalau kita saat ini bisa hidup, kita ingat bahwa itu adalah karena anugerah Allah semata-mata, bukan karena kita. Jadi kita tidak boleh menyombongkan diri bahwa saya hidup karena saya bisa. Saya bisa melakukan ini dan itu karena saya mampu. Enggak bisa. Kalau Tuhan tidak memberikan rohnya hidup dalam hidup kita, ini tubuh kita ini enggak ada gunanya, tinggal dibuang saja, gitu kan ya. Jadi akhirnya kita harus ingat bahwa Tuhan, semua itu karena Tuhan. Aku hidup karena Engkau. Kalau aku mampu melakukan ini dan itu semua juga karena Engkau Tuhan. Engkau yang memberikan kesempatan kepadaku untuk hidup. Karena itu Tuhan, aku mau menggunakan hidup yang Tuhan beri ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jadi ingat, kadang orang tuh gak sadar diri gitu. Ya, saya ini siapa? Seolah saya tuh memiliki hidup saya sendiri. Tidak, hidup saya ini bukan punya diri sendiri. Milik Tuhan. Baik orang yang di dalam Tuhan maupun orang yang di luar Tuhan sama. Kadang-kadang kan kalau orang yang di luar Tuhan misalnya ya, dia kan orang kaya misalnya, orang yang punya segala sesuatu. Mereka jadi apa? Wah, merasa ini akulah yang bisa membuat semuanya ini jadi seperti ini. Mereka lupa Tuhan. Sehingga pada waktunya Tuhan ambil mereka, tak pulang. Lalu semua jerih lelahnya itu untuk apa? Nggak bisa dia nikmati, gitu ya. Nah, jadi kita harus memiliki kerendahan hati bahwa hidup kita bukan milik kita, tapi hidup kita adalah miliknya Tuhan, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita juga belajar melihat contoh teladan Tuhan Yesus, ya. Coba lihat teladan Tuhan Yesus. Dia itu adalah pribadi yang sangat adil, dia belajar untuk memang hidup di dalam kebenaran, ya. Dan kemudian berlaku sesuai dengan aturan dan perintah Tuhan. Dan kemudian dia mencintai kesetiaan. Dia punya komitmen yang telah diambilnya. Apapun kondisinya, bahkan sampai harus mati. Ya, harus mati mengorbankan dirinya. Dia taat, ya. Dia taat untuk melakukan hal itu. Dan kerendahan hatinya, dia tahu bahwa kehidupan yang ada itu adalah memang semata-mata karena Allah Bapaknya itu yang memang menugaskan untuk dia boleh datang ke dunia ini dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, biarlah kita jadi ikut teladan Tuhan Yesus, ya, belajar melihat kepada Dia, karena Tuhan Yesus telah memperlihatkan kepada kita bagaimana hidup di hadapan Allah di dalam kesetiaannya sampai mati, ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu tidak menuntut kita untuk melakukan di luar kemampuan kita. Tuhan hanya menginginkan kita agar hidup sebagai anak Tuhan yang sesungguhnya, yang sesuai dengan rencananya, ya. Yaitu apa? Hidup di dalam kesetiaan, ya, dengan menunjukkan apa? Keadilan, kesetiaan, kerendahan hati di hadapan Allah. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kepada kita, ya, bahwa Tuhan Allah telah memilih kita, memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya, karena Dia sangat mengasihi kita, Dia sangat sayang kepada kita. Biarlah dalam kehidupan kita itu jangan sampai berpikir, yang penting saya sudah selamat, ya udahlah itu. Lalu hidup kita seenaknya, tidak mau hidup membina hubungan dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, dan belajar sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Ya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan berarti apapun persoalan kita, masalah kita, kesulitan kita, percaya itu berarti kita tidak usah khawatir lagi, kita tidak usah berpikir mempercayakan kepada yang lain, ya. Tapi memang melakukan sesuatu yang memang sesuai dengan tanggung jawab kita itu harus. Tetapi maksud saya, hati kita itu jangan berpaling dari Dia. Percaya kita itu harus sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, kondisi saya saat ini sangat
sangat sulit. Dan ini jadi pergumulan untuk saya Tuhan. Dan kadang-kadang berpikir, mau cari jalan keluar bagaimana? Kemana ya? Begitu ya. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa di tengah kondisi apapun, jangan membuat itu berpaling. Kita itu berpaling dari Tuhan. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya berarti mempercayakan seluruh persoalan, seluruh kesulitan, seluruh pergumulan, seluruh sakit penyakit yang Tuhan izinkan kepada kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Percaya Tuhan mengetahui semua yang terbaik untuk kita. Dan kita lakukanlah apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan selebihnya itu adalah memang tanggung jawab Tuhan. 100% belajar percaya kepada Tuhan. Dan ini memang tidak gampang Bapak Ibu. Ini merupakan kita harus melatih diri. Untuk mempercayakan semuanya kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit. Kalau semuanya bagus, enak, gampang kita percaya sama Tuhan. Tapi dalam kondisi yang sulit, yang susah, kita itu gampang meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tapi ingat Tuhan itu setia sama kita. Jadi kita harus belajar, percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Dia. Walaupun situasi yang ada itu begitu sulit, begitu menekan di dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan di saat kita tidak punya duit pun, tidak punya uang pun, kita harus belajar mempercayakan semua itu kepada Tuhan dan lakukan apa yang kita bisa buat dengan baik, gitu ya. Dan kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Seperti yang sudah Tuhan lakukan, pertolongannya kepada kita, kesetiaannya kepada kita. Dia pun akan tetap melaksanakan kesetiaannya kepada kita. Dan kita akan melihat ketika Tuhan menyatakan itu dan kita bisa memuji Tuhan, mengatakan, oh Tuhan, Engkau itu Allah yang luar biasa, yang patut untuk dipercayai, yang tetap setia, ya, bagaimanapun keadaan saya. Itu Bapak Ibu, ingat kata Tuhan, tetaplah belajar untuk hidup di dalam kesetiaan di tengah situasi apapun. Jangan berpaling kepada Tuhan. Tunjukkanlah hidup dengan keadilan kita. Itu belajar tetap mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dan belajar hidup untuk setia, ya, mencintai kesetiaan dengan belajar untuk hidup pada aturan dan perintah Allah. Dan belajar rendah hati bahwa hidupku ini bukan milikku, tapi semua adalah karena kasih karunia Tuhan dan anugerah yang dari Tuhan. Sehingga itu membuat hati kita, ya Tuhan, datang kepada Dia, katakan, inilah aku Tuhan, aku bersyukur dengan semua apa yang Tuhan buat dalam hidupku. Dan aku tetap percaya, Engkau adalah Allah yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang baik, Allah yang setia. Biarlah kiranya apa yang dinyatakan oleh Nabi Mika itu kepada umat Israel boleh juga menjadi contoh bagi kami supaya kami hidup belajar setia. Karena Engkau begitu setia dan baik kepada kami walaupun kondisi kami sangat sulit. Penuh dengan persoalan, penuh dengan pergumulan dan situasi yang tertekan dalam kehidupan kami. Tapi biar kiranya kami tetap setia dengan menunjukkan hidup yang adil, hidup yang mencintai kesetiaan, hidup di dalam kerendahan hati. Karena semuanya adalah berasal daripada Tuhan. Ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami boleh lebih lagi mengerti dan memahami akan hati Tuhan kepada kami, akan kesetiaan Tuhan kepada kami, supaya kami dimampukan untuk menaikkan pujian dan syukur melalui seluruh kehidupan kami yang tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semua apa yang boleh Tuhan buat di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih untuk Ibu Hertina yang telah menguraikan firman Tuhan untuk kita. Kini kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang ada di tempat ini, diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama gereja di seluruh dunia. Bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang masih juga mengalami pergumulan pandemi COVID, yaitu yang baru ya Tuhan, Omikron. Tuhan, kami serahkan para pemimpin bangsa kami ini mulai dari pusat presiden sampai ke daerah ya Tuhan, RT RW. Tuhan, berikan kepada para pemimpin bangsa kami ini hikmat ya Tuhan dalam menghadapi segala persoalan masalah yang dihadapi bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan. Biarlah juga ya Tuhan pandemi ini cepat berlalu dari bangsa kami ini. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, di mana ya Tuhan masih dalam keadaan pandemi, kami anak-anak-Mu sudah boleh sekolah tatap muka ya Tuhan. Dan di Bandung ini mulai besok 100% akan tatap muka. Tuhan, kami serahkan para pemimpin bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun pada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja Anglikan yang ada di seluruh dunia, khususnya yang ada di Bandung. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja Anglikan, Bishop kami The Reverend Titus Chung, Dean kami The Reverend Timothy Chong, Associate Dean The Reverend Yopi Buyung, dan juga para pastor dan pengurus yang ada di Bandung. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan hikmat, dan biarlah Roh-Mu Tuhan selalu memenuhi para pemimpin gereja kami ini, dan biarlah Tuhan juga melimpahkan damai sejahtera kepada para pemimpin gereja kami ini. Tuhan berkati segala aktivitas keluarga dan pelayanannya. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun minggu ini. Kami berdoa untuk Pastor Henry yang berulang tahun minggu ini. Tuhan, berkati Pastor Henry, berikan padanya Tuhan kesehatan dan hikmat
biarlah roh-Mu Tuhan memenuhinya. Berkati segala aktivitas dan pelayanannya. Tuhan berkati juga Ibu Adeke, istrinya, dan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Saya serahkan pastor ini hanya di dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Hertina, di mana kami mengucap syukur Ibu Hertina telah menguraikan firman-Mu kepada kami dan menguatkan kami. Biarlah Tuhan berkati segala aktivitas dan pelayanannya dan keluarganya. Kami juga berdoa untuk jemaat dimanapun mereka Tuhan berada. Biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat Gereja Anglikan St. Paul. Biarlah roh-Mu Tuhan memenuhinya. Tuhan berkati mereka apapun pekerjaan mereka. Tuhan limpahkan damai sejahtera kepada jemaat. Kalau ada juga jemaat yang mengalami pergumulan ekonomi atau sakit penyakit dan kelemahan tubuh, biarlah Tuhan juga menjamahnya dan memulihkannya. Tuhan, apapun Tuhan yang kami hadapi, biarlah kami selalu ya Tuhan setia, dan kami selalu mengucapkan bahwa Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh jemaat ini hanya di dalam tangan-Mu. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kantong persembahan diedarkan, saya terlebih dahulu membacakan dari 2 Korintus 9 ayat 6-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selamat memberi. Dan yang di rumah masing-masing dapat dikumpulkan bersama dan nanti dapat ditransfer kepada rekening gereja. Dan mari kita berdoa untuk persembahan kita bersama. Bagi-Mu ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepada-Mu. Amin. Pengumuman saya serahkan kepada Ibu Natalina. Baik, puji Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hertina yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman itu boleh menjadi kekuatan dan semangat dalam hidup kami dalam melayani. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pastor Henry Simorangkir. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang mungkin tidak kami ketahui berulang tahun, tapi yang pasti berulang tahun di bulan Januari. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Mungkin itu saja pengumuman. Mungkin ada tambahan dari Reverend Ibu Buyung.
Oke, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya menyambut saudara-saudara kita yang mengikuti dari rumah. Ada Pak Pastor Dr. Alamta, ya, ada Andre, Iren, ada Pak Johan dan kawan-kawannya, ada Ibu Yuliana, Ibu Krisna, Pastor Henry, ya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ada Ray yang ada di Kamboja, ada Ibu Krisna dan keluarga, dan juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah lewat YouTube, ya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita barangkali masih bertahan dengan ibadah hybrid, jadi antara onsite dan offline, karena situasi COVID Omikron yang cukup melonjak, baik di Jakarta maupun di Bandung dan juga di daerah-daerah lain. Kita harus bijaksana, tetap mengikuti prokes, memakai masker, lalu menjaga jarak dan menahan diri untuk tidak harus pergi keluar di kerumunan. Kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri maupun juga orang lain. Sampai barangkali kita ketemu lagi pada minggu yang akan datang, masih di dalam program ibadah minggu dan perjamuan kudus. Dan hari Selasa ini ada saudara-saudara kita yang merayakan hari raya Imlek. Kita ucapkan selamat tahun baru Imlek, Tuhan memberkati, ya. Jadi barangkali dengan demikian kita tetap semangat walaupun barangkali hanya melewati Zoom, tapi kita percaya Tuhan tetap menyatukan kita di dalam kasih-Nya. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, saya untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat, namun sebelumnya kita angkat pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita untuk menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Bersama kita katakan, amin.
Kita silakan duduk untuk bersatu dulu sebentar. Amin. Baik Bapak Ibu, rangkaian ibadah kita sudah selesai. Kami semua mengucapkan baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di hari Minggu yang akan datang. Baik, Bapak Ibu boleh meng-unmute audionya untuk kita boleh salam satu dengan yang lain. Selamat hari Minggu semuanya. Bapak Ibu semua. Sama-sama. Terima kasih untuk Terima kasih Bu Hertina.